Oke, adik-adik sebelum kita baca kitab kita dengar sebelum juga dengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat pada hari ini, karena Engkau telah mengumpulkan kami di ibadah Zoom PT pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, buka hati, mata, hati, pikiran kami, supaya firman yang nanti akan kami dengarkan, akan kami lihat, dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, untuk Laura, Davina, Abel itu yuk on cam dulu yuk. Bisa kali, kita kan sepi-sepi manja tanpa ada laki-laki ya satu, Kakak Dani yang paling ganteng di sini. Oke, kita buka dulu ya. Sebelumnya kita buka kitab kita dari Kisah Para Rasul 19, Kispar, dari Kispar 19, ayat 1 sampai 12. Nah, Kak Rifa mau minta tolong dong sama Davina dan Abel, karena yang on kamera nih, minta tolong baca berganti-gantian ya, kalian berdua. Dari Davina ayat ganjil, Abel ayat genap. Sudah bisa dimulai? Oke, dimulai dari Davina ya. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, pembaptis Yohanes adalah pembaptis orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada banyak orang bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa Roh Kudus dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajarkan orang mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkan atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Oke, tadi makasih buat Abel sama Davina udah bantu Karifa baca ayat firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum Karifa kasih membawakan firman Tuhan, Karifa mau kasih share dulu sedikit video supaya adik-adik ngerti apa hubungannya nanti sama ayat firman Tuhan kita. Sebentar ya. Kak, Ya, kiri. firman Tuhannya sudah berapa, Kak? Oh ya, Gary kan baru masuk ya. Dari Kisah Para Rasul 19. Iya. Dah, Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kasih, Kak. Oke. Bentar ya, Karifa. Baik. Oke. Bu Guru dan teman-teman bisa
Oke, tadi kita udah dengar ya tentang namanya seorang tokoh Dietrich Bonhoeffer. Nah, apa sih hubungannya sama Alkitab kita yang tadi kita baca itu Kisah Para Rasul itu? Nah, hubungannya itu adalah kalau kita lihat ya nih adik-adik tadi di Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12 di ayat 8 Paulus berada di rumah ibadat di daerah Efesus. Dia mengajar dengan berani, tapi oleh pemberitaannya berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Nah, kalau yang tadi kan, kalau Dietrich kan dia melawan pemerintah ya, melawan pemerintahnya Nazi atau Adolf Hitler kan kalau dulu kalau adik-adik ada belajar sejarah tentang Perang Dunia Kedua kan Jerman dipimpin oleh Adolf Hitler. Kita dengarnya bilangnya seringnya Hitler. Nah, Hitler ini seperti yang sering kita dengar juga adalah pemimpin Jerman yang terkenal sangat kejam. Dia berani membunuh orang, membasmi orang kalau tidak sepaham sama dia. Padahal dia termasuk pemimpin negara, termasuk dia orang Kristen padahal seperti itu kan. Nah, dia membunuh orang gitu. Nah, tadi yang kita lihat di video yang tadi Karifa tampilkan, di video itu kan dibilang ada seorang pendeta juga dia mempunyai jemaat, dia melihat apa yang diajarkan Hitler itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, oleh yang di kitab-kitab yang sekarang kita baca ini. Nah, dibilang kalau orang Yahudi itu dia yang membuat Tuhan Yesus mati gitu. Padahal itu memang jalan ceritanya Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus bisa menyelamatkan kita dengan cara disalib. Nah, dia membuat orang Yahudi itu salah dengan cara membunuh mereka atau memperbudak. Nah, kalau di kitab Paulus dibilang dia malah mengumpat. Kalau orang-orang sekitar di Efesus itu, dia malah mengumpat kepada orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, mengumpat dengan cara, ya mungkin kalau di zaman kita sekarang memberikan rumor-rumor buruk ya, atau hoax-hoax seperti itu. Nah, kita tahu bagaimana perjalanan si Rasul Paulus ini untuk melawan orang-orang seperti itu. Orang-orang yang mengumpat, orang-orang yang tegar hatinya dalam arti dia tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, atau orang-orang yang ingin menjatuhkan Tuhan Yesus, firman Tuhan dengan cara halal membunuh, atau mencuri, atau apapun itu. Nah, kita tahu tapi apakah Rasul Paulus dia menyerah? Tidak, dia tetap berani untuk melakukan melayani. Bahkan pada saat dia di penjara pun dia tetap memberikan surat kepada tokoh-tokoh masyarakat di daerah-daerah, entah di Efesus, di Galatia, tetap dia memberikan surat itu supaya orang-orang itu tetap yakin, tetap percaya, jangan sempat goyang hatinya. Karena kan kita tahu duniawi itu banyak godaan, contohnya kayak kita lah, misalnya atau Karifah digoda untuk makan es krim coklat padahal lagi mau diet nih, diet coklat nggak apa. Tapi kalau ditaruh di depan muka apakah nggak tergoda? Pasti tergoda dong, bohong atau kayak Abel sukanya apa diiming-imingin pasti ada sedikit tergoda, aku mau nggak ya? Aku ragu kayak gitu kan. Nah, disitulah Paulus ingin berkata kepada masyarakat di Efesus, jangan sampai goyang. Apalagi di pemerintahannya si Apolos ini, di Efesus ini, kita tahu pemerintahannya itu agak kejam. Dia kejam karena dia tidak suka dengan orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Dia banyak yang tidak mendukung. Memang sudah banyak yang percaya, tetapi masih banyak beranggapan kalau ajaran ini yang benar, ajaran kayak tadi kan di dalam Alkitab pada dibilang, aku maunya baptisan Yohanes Pembaptis, taunya baptisan Tuhan Yesus itu salah, gitu kan. Padahal sebenarnya sama saja, tetapi baptisan Yohanes Pembaptis itu dikhususkan untuk orang yang mau bertobat.
orang yang benar-benar ingin bertobat, kayak mau lahir baru kembali. Kalau baptisan Yesus Kristus adalah untuk menguatkan, untuk meyakinkan kita, untuk membuat Roh Kudus itu datang kepada kita. Kan kita tahu kalau hari ini juga adalah hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Nah, hari ke-50 di mana Roh Kudus itu datang. Nah, tadi kita lihat juga di ayat maaf Arifah lihat di ayat 6, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Begitu juga kan seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ya di Kisah Para Rasul 1, ketika Tuhan Yesus naik, mereka merasakan banyak ada bahasa-bahasa roh, mereka berkata-kata bukan dalam bahasa sendiri, tetapi bahasa-bahasa negara-negara lain yang bahkan kadang mereka berkata dengan temannya sendiri aja mereka bingung. Karena Tuhan telah membuat mereka untuk berkata-kata dalam bahasa roh, supaya mereka bisa menyebarkan firman Tuhan. Nah, itulah yang dilakukan yang tadi Karifa kasih lihat video itu, Dietrich Bonhoeffer. Nah, bagaimana cara dia untuk melawan pemerintahannya Hitler di saat dia tahu Hitler itu kejam, di saat Hitler itu ingin membunuh orang Yahudi, entah dengan cara mungkin memperbudak atau membunuhnya secara langsung. Nah, bagaimana caranya dia supaya bisa melawan? Nah, sama seperti Paulus, dia tidak melawan dengan cara fisik, dia melawan dengan cara akal. Akalnya seperti apa? Dengan tadi yang dibilang menulis surat, membuat artikel-artikel supaya orang-orang itu tersadar kenapa sih Hitler itu dianggap kejam. Nah, tetapi pada akhirnya memang si Dietrich ini dia mati dihukum oleh Hitler digantung. Nah, tetapi setelah artikelnya keluar, apakah orang-orang itu goyah? Tentu saja goyah dengan melihat kekejamannya Hitler, dilihat artikel-artikel yang ditulis oleh Dietrich Bonhoeffer ini. Oh, begini ya kekejamannya. Oh, begini ya terlalu banyak simpang apa yang diajarkan Hitler dalam agama Kristen, padahal tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab umumnya seperti itu. Oleh karena itu, mulai terbukalah orang-orang yang ada di Jerman, karena tahu apa yang dilakukan Hitler itu salah, tidak benar. Nah, bagaimana kalau di kehidupan sehari-hari kita, apakah kita melawan seperti yang tadi di video juga penguasa, seperti Pak Presiden gitu, atau melawan kalau kita melawan kalau Paulus melawan pemerintah setempat, Gubernur Apolos di Yunani atau Hitler gitu, tidak. Kita tidak melawan seperti itu. Tetapi bagaimana cara kita melawannya orang-orang yang di sekitar kita saja supaya kita bisa melawan mereka? Ya dengan cara kita yakin kalau kita itu adalah anak Tuhan. Kita sudah disiapkan untuk melakukan pelayanan, untuk berani bersaksi. Davina, Abel, Laura, Gary, dan Yuka ini kan orang-orang yang udah dipilih Tuhan dari sejak lahir, dari sejak bayi, sejak dalam kandungan mama gitu, udah dipilih Tuhan Yesus untuk berani bersaksi, berani melayani. Nah, bagaimana cara berani bersaksinya dalam melayaninya gitu kepada Tuhan gitu dan kepada sesama? Apakah dengan cara memakai kalung Alkitab? Apakah dengan cara menyanyi lagu Kristen? Apakah dengan cara memakai baju I love Jesus, atau dengan rajin ibadah PT, dengan berdoa? Nah, tentu saja itu tidak cukup ya adik-adik. Mungkin itu cara simple, cara gampang untuk kita maksudnya berani bersaksi atau berani melayani. Nah, cara simpelnya seperti itu. Tapi cara yang benar-benar yang ingin lebih dekat dengan Tuhan bagaimana sih? Nah, Karifa ingin adik-adik coba buka ya dari Efesus 6. Coba kita buka dulu, kita sebentar. Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Nah, aku mau minta tolong
Gary dan Laura. Halo, ada Gary dan Laura. Bentar kamu ketemu Kak. Oh, ada ya. Kak Rifa pikir nanti menghilang jadi kayak Naruto. Enggak ya? Ada ya. Ya, Yesus buka berapa Kak? Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Gary baca yang ganjil, Laura baca yang genap. Sudah, Laura? Sudah, Kak. Oke, Gary baca duluan ya, dari ayat 13 sampai 18. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berkapingan kebenaran dan bermanusiakan keadilan. Kakimu bertusukkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya. 17, Gary. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Oke, makasih Laura, Gary. Nah, tadi kan kita barusan baca nih. Nah, bagaimana sih supaya kita lebih teguh lagi? Jangan cuma kayak maksudnya ibadah PT, menyanyikan lagu Kristen, atau memakai aksesoris yang melambangkan agama Kristen. Nah, dengan cara yang tadi, berikat pinggangkan kebenaran. Jadi kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Terus berbaju sirahkan keadilan. Keadilan itu apa? Ya, adik-adik tahu nih mana yang adil, mana yang nggak adil. Kadang kan kita lihat kayak mungkin kayak nilai, atau mungkin kayak kalau di sekolah sering teman-teman yang tidak adil, sering dibully mungkin, sering dia diganggu. Nah, di situ adik-adik berbaju sirahkan keadilan. Nah, dan juga mempunyai perisai. Kalau adik-adik tahu kan sering nonton film action, kalau pernah kan ada baju zirah yang besar tuh. Nah, pakai perisainya apa? Perisai iman, yaitu kepercayaan kita pada Tuhan Yesus. Yakin kalau Tuhan Yesus itu bakal menjaga kita dengan cara perisai itu. Nah, pedang kita apa untuk melawan orang-orang jahat di sana, orang-orang di luar sana yang iblis-iblis itu? Yaitu dengan Roh Kudus, dengan firman Allah, firman Tuhan. Nah, dengan Roh Kudus, dengan firman Tuhan, orang-orang yang di luar sana itu nggak berani macam-macam. Karena kita udah berdasarkan firman Tuhan dan sudah dijaga oleh Tuhan Yesus. Jadi untuk apa? Nah, tinggal kita, bagaimana kita supaya melakukan perang itu dengan baik, gitu. Apakah adik-adik berani melawan orang-orang di luar sana yang mungkin sampai ada beberapa sampai saat ini yang masih kayak mungkin menyebarkan hoaks, melakukan pembulian, melakukan kejahatan remaja, entah seperti tawuran, entah seperti pembulian. Di situ adik-adik harus ikut ambil serta, harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan maksudnya kayak kita lihat kayak gini, dia cuma lihat baca Alkitab, oh begini artinya, oh apa yang Karifin sampaikan begini. Nah udah setelah ibadah ini selesai, adik-adik lupa. Nah kalau Karifa ingin sharing dikit, Karifa juga dulu pernah nih punya teman cowok ya. Nah teman cowok dalam tanda kutip dia seperti agak feminim. Nah, maksudnya bukan berarti bencong ya, dia tanda kutip memang feminim gitu, kayak mungkin kalau kita lihat di TV Ruben Onsu kali ya, maksudnya apanya biar lebih jelasnya gitu kan, tahu Ruben Onsu kan.
atau Anwar. Nah, Karifa punya teman kayak gitu. Memang dia orangnya begitu, tapi bukan berarti tanda kutip dia bencong atau apa gitu. Nah, dia sedikit agak perasa kalau Karifa bilang. Dia sering dibully sama anak laki-laki di kelas Kak Rifa itu. Karena ya dia lebih suka mainnya sama cewek gitu. Lebih suka kayak curhat atau apa sama cewek. Dia memang bergaul juga sama anak laki-laki, tetapi dia merasa anak laki-laki di kelas Karifa itu juga apa agak kasar dalam tanda kutip. Kita lihatlah kalau yang cewek-cewek pasti tahu lah anak laki-laki kalau bermain di kelas apalagi kan agak-agak dalam tanda kutip ada yang agak kasar gitu atau kata-kata yang agak kasar. Nah, cuman Karifa yang cowok ini kurang suka. Nah, oleh karena itu dia sering dibully, dia sering diganggu sampai dia sempat nangis gak mau sekolah lagi. Nah, kita teman-teman yang cewek masuk Karifa ya otomatis nggak terima dong. Kan dia kan juga sama-sama teman sekelas kok dibully sampai nangis dia seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau terjadi seperti itu? Ya kita membela dia. Memang dia salah apa? Memang kita nggak boleh temenan. Memang ada kan sering kita lihat kayak orang-orang di luar sana yang dingin banget, si cool, nggak cuek seperti itu. Tapi apakah dia berbuat jahat? Belum tentu kan. Nah, dia kan karena memang agak feminim, maksudnya dalam arti tanda kutip lembut gitu kan. Tetapi kita harus bantu bela dia dong, otomatis kayak Karifa harus bantu bela dia. Nah, disitulah kita Karifa bersama teman-teman Karifa yang cewek bela dia. Kami langsung bertanya kepada anak laki-laki, kenapa sih suka bully si dia? Padahal dia kan nggak ada salah apa-apa, nggak ada ngata-ngatain, nggak ada ngajak maksudnya bertengkar, ribut gitu kan. Ya katanya, kata teman-teman Karif yang laki-laki, ya karena seru aja gitu. Kan kita seru-seruan, kan namanya teman. Ya kita tahu lah, teman juga kan kadang ada kata-kata yang menyakitkan ya, yang buat kita kayaknya benci. Nah, mungkin di situ si teman Karifa ini berpikir, oh mungkin ini udah berlebihan, makanya dia gabung ke anak perempuan. Nah, Karifa pingin adik-adik juga kalau terjadi misalkan seperti itu atau mungkin kasus lain, ya adik-adik berani ambil resiko, berani melakukan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Karena Karifa tahu mungkin sampai saat ini mungkin masih ada seperti itu. Atau kasus yang lain seperti itu. Kasus lain yang hampir mirip seperti itu. Nah, Karifa berharap adik-adik mau berani melayani, mau berani bersaksi di dalam kehidupan sehari-hari, jangan cuma seperti saat ini yang masih monoton dengan cara kita beribadah, melakukan nyanyi-nyanyian, lagu Kristen, memakai aksesoris I love Jesus, kalung salib, gitu kan. Jangan seperti itu. Karifa berharap adik-adik mau ikut berpartisipasi, entah nggak harus kayak yang tadi dicontoh di Alkitab sama yang Karifa videonya itu negara, tapi mungkin dalam lingkungan keluarga atau di dalam lingkungan sekolah adik-adik aja gitu. Tidak harus yang besar, karena itu lingkungan yang terdekat dengan adik-adik. Lingkungan yang sangat akrab dengan adik-adik. Di situ juga adik-adik bisa melihat mana yang benar, mana yang adil, mana yang sesuai dengan firman Tuhan, mana yang memang tidak cocok. Gitu. Nah, di situ Karifa ingin adik-adik berpartisipasi. Nah, Karifa berharap adik-adik berani bersaksi, dan Karifa berharap juga apa yang Karifa beritakan pada saat ini adik-adik dengar, adik-adik pahami, adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tadi yang Karifa coba sharing itu, teman Karifa itu. Karena kita tahu juga sering dengar kan, bahkan sampai ada yang, maaf ya, tanda kutip, bunuh diri. Gitu. Nah, Karifa berharap jangan adik-adik sampai merasa bersalah, merasa terlambat, ternyata orang sekitar adik-adik terjadi ada seperti itu, dan itu sangat sedih sekali. Oke, itu aja firman Tuhan yang dari Karifa.
beritakan, semoga firman Tuhan yang tadi Kak Riko beritakan dapat adik-adik pahami, dapat adik-adik mengerti, dan dapat adik lakukan di kehidupan sehari-hari. Amin.